Baik, di sini saya akan melakukan transformasi data, di mana kita menggabungkan data latihan 1A dengan 1B. Pertama-tama, kita memilih menu data pada bagian atas, lalu kita pilih Merge File, dan kita pilih Add Cache. Setelah muncul seperti ini, kita pilih data latihan 1B, lalu kita Continue. Setelah muncul seperti ini, kita pastikan bahwa semuanya benar, lalu kita pencet OK. Dan data latihan 1B dan 1A tergabung. Setelah itu, bisa kita save as sebagai data latihan, di mana kita bisa menekan file pada menu bagian atas. Kita pilih save as, lalu kita ganti menjadi data latihan 2A. Lalu kita save. Jika sudah tersave, kita menggabungkan data latihan 2A dengan data latihan 1C. Sama seperti tadi, kita memilih menu data pada bagian atas, kita pilih Merge File, lalu di sini kita memilih Add Variables. Setelah muncul, kita pilih menu data latihan 1C, lalu kita Continue. Setelah muncul seperti itu, kita memilih di sini one-to-one merge based on key values. Lalu kita pencet OK. Nah, semua data di sini sudah tergabung. Selanjutnya, kita save as dengan nama data latihan. Sama seperti tadi, kita memilih menu file pada bagian atas. Lalu kita pilih save as dan kita ganti namanya menjadi data latihan. Lalu kita save. Nah, sekarang kita akan melakukan record dengan mengganti umur menjadi usia K. Pertama-tama kita menekan transport pada menu bagian atas. Setelah muncul, kita memilih umur sesuai kategori yang kita ingin ganti. Pada bagian nama, kita ganti menjadi usia K dengan kategori label, kategori usia ibu. Lalu kita change dan kita pilih old and new values. Lalu di sini kita pilih range value to height hash. Karena ini yang tertinggi, kita tulis 36, lalu dengan value 1 kita add. Selanjutnya kita pilih range low stroke value. Karena ini adalah yang terendah, jadi kita tulis 35. Dengan value kode 2. Lalu kita add. Kita continue dan kita pencet OK. Nah, di situ sudah terlihat bahwa sudah terganti menjadi usia K. Selanjutnya kita ke variable view, desimalnya kita jadikan 0 dengan value kita tulis 1 dengan label tua. Lalu kita add. Dan yang kedua, value-nya kita tulis dengan kode 2 dengan label muda. Lalu kita add dan pencet OK. Setelah terganti, selanjutnya kita akan mengganti variabel pendidikan ibu menjadi nama variabel baru, yaitu Didika AT. Sama seperti tadi, setelah kita memilih menu transport pada bagian atas, kita pilih record into different variables. Setelah itu, kita pilih pendidikan respondent yang ditamatkan. Sebelumnya kita reset terlebih dahulu, lalu kita pilih pendidikan, kita add, dan namanya kita ganti menjadi didik. Berhubung di sini tidak boleh ada spasi, kita ganti menjadi garis bawah. Lalu kita tulis baru dengan label pendidikan ibu yang sudah dikategorikan. Lalu kita change. Dan kita menekan old and new values.
Di sini kita menekan range, di mana kita menulis kode 1 dan true-nya 2. Lalu pada bagian value, kita tulis kode 1 dan kita add. Lalu yang keduanya, pada range 3 dan true-nya 4. Lalu dengan value kode 2. Lalu kita add dan kita continue. Setelah itu baru oke. Setelah muncul, kita perbaiki variable view-nya. Pada titik baru, di sini kita mengganti value-nya pada titik 3 di samping kanan. Value dengan kode 1 dan label rendah, lalu kita add, dan value 2 dengan label tinggi kita add, lalu kita pencet OK. Selanjutnya kita akan melakukan compute. Di sini kita memilih menu transport pada bagian atas, lalu kita memilih compute variable. Kita mengubah variabel menjadi kilogram dari gram. Di sini kita memilih BB, garis bawah bayi, garis bawah kilogram. Lalu kita pilih menu berat badan bayi, kita bagi menjadi 1000. Lalu kita pencet OK ketika sudah. Lalu kita pastikan bahwa sudah terganti menjadi kilogram. Lalu kita ganti variable view-nya pada bagian label. Di sana masih kosong. Kita bisa ganti dengan menjadi berat badan bayi dalam kilogram. Setelah selesai, di sini terdapat 2 HB, yaitu HB1 dengan HB2. Sama seperti tadi, kita menekan transport pada bagian atas, lalu kita pilih compute variable. Kita reset terlebih dahulu. Di sini target variabelnya kita beri nama HB rata. Di sini kita memakai dalam kurung kadar HB1 ditambah dengan kadar HB ibu 2. Lalu kita bagi 2. Kalau sudah, kita pencet OK. Dan dia akan muncul di kanan ujung. Kita akan memperbaiki variable view. Di bagian label sendiri masih kosong. Bisa kita isi dengan menuliskan kadar HB rata-rata. Sudah selesai. Baik, selanjutnya kita mengkategorikan sikap. Di sini kita memiliki sikap 1, sikap 2, dan sikap 3, sikap 4. Sama seperti tadi, kita menekan transport pada bagian atas, lalu kita memilih compute variable. Kita reset terlebih dahulu. Di sini pada target variable kita tulis sikap total. Nah, di sini kita pilih sikap 1 ditambah dengan sikap 2, sikap 3, dan juga sikap 4. Lalu kita pencet OK.
dan dia akan muncul di bagian sebelah kanan ujung. Lalu kita perbaiki lagi di variable view. Pada bagian label kita isi dengan menuliskan nilai total sikap ibu. Selanjutnya kita akan mencari nilai rata-ratanya. Di sini kita bisa memilih menu analyze pada bagian atas. Lalu kita pilih descriptive statistik, lalu kita pilih frequency. Di sini kita pilih yang tadi barusan kita buat, nilai total sikap ibu, lalu kita add, lalu kita klik statistik. Kita pilih median, lalu kita continue. Lalu kita pencet OK. Selanjutnya dia akan muncul nilai mediannya adalah 11. Lalu selanjutnya kita pilih transform, lalu kita pilih record into a different variable. Kita reset terlebih dahulu. Lalu kita masukkan variabel sikap total. Kita add. Lalu kita ganti namanya. Sikap ibu. Dengan label kategori sikap ibu. Lalu kita change dan kita pilih old and new values. Pada bagian value kita tulis dengan kode 1. Dan di bagian of value kita pilih range lowest stroke value. Di sini kita tuliskan 11, lalu kita add. Selanjutnya pada bagian value kita tulis yang kode 2, lalu kita pilih range value stroke highest. Kita di sini tuliskan 12, lalu kita add. Yang satu sikap negatif, dan yang satu lagi adalah nilai sikap positif. Lalu kita tekan continue. Dan kita pencet OK. Lalu kita ubah pada variable view, desimalnya menjadi 0. Dan pada bagian value-nya kita tulis dengan kode 1 dengan label sikap negatif, lalu kita add. Yang kedua, kita tulis dengan kode 2 dengan label sikap positif, lalu kita add dan kita pencet OK. Setelah selesai, kita akan membuat variabel baru menggunakan if condition. Pertama-tama kita pencet transform, lalu kita menekan compute variable. Kita reset terlebih dahulu. Lalu kita tulis target variabel menjadi resiko. Lalu kita pencet 2 dan kita tekan OK. Setelah kita lihat bahwa di sini sudah benar, lalu kita pencet transform dan kita tekan compute variable. Dengan target variabel yang sama, resiko, kita tulis di sini 1, lalu kita pencet if pada bagian bawah kiri, kita pencet, lalu setelah muncul seperti ini, kita tekan, kita pilih di sini include if cases, satisfies condition, lalu di sini kita pilih umur lebih dari 30, dan berat badan ibu di bawah 50. Lalu kita continue dan kita OK. Lalu nanti ada change existing variable, kita pencet OK. Setelah kita pastikan semuanya benar, kita ke variable view, kita ganti desimal menjadi 0, dan labelnya kita tulis
kategori resiko ibu. Dengan value, kita tulis di sini value-nya kode 1 dengan label resiko tinggi, lalu kita add, dan yang kedua dengan kode 2 dengan label resiko rendah, lalu kita add dan kita pencet OK. Itulah tutorial transformasi datanya. Terima kasih.